Indonesia duduki peringkat ke-6 negara dengan utang terbesar di dunia. Indonesia disebut juga dengan Republik Indonesia (RI) atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Dengan populasi hampir 270.054.853 jiwa pada tahun 2018. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 230 juta jiwa. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden yang dipilih secara langsung. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Pulau Sebatik, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah Persatuan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Indonesia duduki peringkat ke-6 negara dengan utang terbesar di dunia. Bank Dunia membeberkan, Indonesia termasuk ke dalam 10 negara berpendapatan kecil menengah dengan utang luar negeri yang jumlahnya terbesar. Hal tersebut dijelaskan dalam laporan Bank Dunia bertajuk International Debt Statistics (IDS) 2021. Laporan setebal 194 halaman tersebut menyatakan, Indonesia berada di peringkat ke-6 negara berkembang dengan utang terbanyak di dunia, daftar tanpa China. Secara rinci, Indonesia memiliki jumlah utang yang selalu meningkat tiap tahunnya. Mengutip tabel yang disajikan laporan tersebut pada 2009, Indonesia memiliki utang luar negeri sebesar 179,4 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlahnya langsung meningkat pada 2015 sebesar 307,74 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu pada tahun 2016 jumlahnya menjadi sebesar 318,94 miliar dolar Amerika Serikat. Tahun 2017, utangnya naik menjadi 353,56 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian pada 2018 naik menjadi 379,58 miliar dolar Amerika Serikat. Dan pada 2019 menjadi 402,08 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah utang terbesar berasal dari utang jangka panjang dengan nilai 354,5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2019, tertinggi sejak 2009. Sementara utang jangka pendek pada 2019 mencapai 44,799 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun di atas Indonesia, terdapat 5 negara dengan utang luar negeri terbesar yaitu Brazil, India, Rusia, Meksiko, dan Turki. Posisi utang ini tanpa memasukkan China. Daftar 10 negara pendapatan rendah menengah dengan utang terbesar. 1. Brasil 569,39 miliar dolar Amerika Serikat. 2. India 560,03 miliar dolar Amerika Serikat. 3. Rusia 490 dolar Amerika Serikat 72 sen miliar. 4. Meksiko 469,72 miliar dolar. 5.
Turki 440,78 miliar dolar Amerika Serikat. 6. Indonesia 402,08 miliar dolar Amerika Serikat. 7. Argentina 279,30 miliar dolar Amerika Serikat. 8. Afrika Selatan 188,10 miliar dolar Amerika Serikat. 9. Thailand 180,23 miliar dolar Amerika Serikat. 10. Venezuela 168,704 miliar dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia pada Agustus tahun 2020 ini meningkat. Tercatat posisinya meningkat menjadi 413,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 6.076,9 triliun rupiah, kurs Rp14.700. ULN terdiri dari ULN sektor publik, pemerintah dan bank sentral sebesar 203,0 miliar dolar Amerika Serikat dan ULN sektor swasta, termasuk BUMN, sebesar 210,4 miliar dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Oni Wijanarko mengatakan, pertumbuhan ULN Indonesia pada Agustus tahun 2020 mencapai 5,7%. Lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 4,2%. Ini disebabkan oleh transaksi penarikan neto ULN, baik ULN pemerintah maupun swasta. Selain itu, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga berkontribusi pada peningkatan nilai ULN berdenominasi rupiah, kata Oni dalam siaran pers Kamis tanggal 15 Oktober tahun 2020. Oni menuturkan ULN pemerintah pada Agustus tahun 2020 tumbuh meningkat. Posisi ULN pemerintah pada akhir Agustus tahun 2020 tercatat sebesar 200,1 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 3,4%. Lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan Juli tahun 2020 sebesar 2,3%. Perkembangan ini terutama didorong oleh penarikan sebagian komitmen pinjaman dari lembaga multilateral yang memberikan dukungan kepada Indonesia untuk menangani pandemi COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Komposisinya terdiri dari sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, 23,7% dari total ULN pemerintah, sektor konstruksi, 16,5%, sektor jasa pendidikan, 16,5%, dan sektor administrasi pemerintah pertahanan dan jaminan sosial wajib 11,8%, serta sektor jasa keuangan dan asuransi 11,6%, jelas Oni. Sama seperti ULN pemerintah, ULN swasta pada Agustus tahun 2020 juga mengalami peningkatan. Pertumbuhannya pada akhir Agustus ini sebesar 7,9%, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada Juli tahun 2020 sebesar 6,2%. Kata Oni, perkembangan ini dipengaruhi pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) dan ULN lembaga keuangan (LK) masing-masing sebesar 10,3% dan 0,4%. Sebagian besar penarikan ULN swasta pada Agustus tahun 2020 digunakan untuk membiayai kegiatan investasi perusahaan, ujarnya. Beberapa sektor dengan pangsa ULN terbesar, yakni mencapai 77,5% dari total ULN swasta, adalah sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas uap, air panas dan udara dingin, LGA, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan. Kendati meningkat, Oni menyebut struktur utang tetap sehat.
Hal ini didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir Agustus tahun 2020 sebesar 38,5%, masih relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 38,2%. Strukturnya pun tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 89,0% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian, pungkas Oni.